Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kami masih boleh melayani di tempat ini di Komisi Pemuda. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini mari kita mau memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena pada hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Mari teman-teman, saya memberikan waktu pada kita untuk boleh kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan apa yang telah Tuhan beri. Kita patut bersyukur. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Waktu yang Engkau beri bagi setiap kami ya Tuhan. Kesempatan yang indah Engkau beri bagi setiap kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Akan apa yang boleh kami kerjakan, akan apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memimpin ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, katakan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku
Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Lebih lagi katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur Tuhan, ku memuji-Mu ya Bapa. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Lebih lagi, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Tidak ada alasan bagi setiap kami ya Tuhan untuk tidak bersyukur pada Engkau ya Bapa. Jikalau kami ada hingga saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada ya Bapa, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, ada bersama dengan kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh melayani Engkau ya Bapa. Kami boleh Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami. Katakan lebih banyak. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus selamanya.
berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa selama-lamanya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa teman-teman semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Kembali kita boleh mau dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Mari saya ajak teman-teman boleh siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita mau fokus kepada firman-Nya yang boleh di-sharingkan oleh hamba-Nya nanti. Sebelum itu kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa yang dimana kita menghadapi banyak badai dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini hari yang sulit bagi setiap kita. Ada di tengah-tengah pandemi, belum lagi pergumulan hidup yang lain. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi setiap kita yang percaya. Sebab Dialah harapan kita, Dialah kekuatan kita. Amin saudara. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini, tetapi Tuhan yang ada di samping kita, yang memampukan setiap kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani
hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nyatakan dalam iman setiap kita, haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan, ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah firman-Mu yang boleh menerangi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menguatkan iman setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada hamba-Nya kami persilakan. Oke, shalom teman-teman semua. Kita telah memuji Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menaikkan syukur di hadapan Engkau Tuhan yang terus memimpin hidup kami hari lepas hari sampai kami ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami kekuatan untuk boleh melewati hari-hari kami. Dan di dalam ibadah kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah buat setiap kami Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini saya ambil dari beberapa bagian dari firman Tuhan. Pertama, saya mengutip Keluaran 15 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Kemudian di dalam Mazmur 62 ayat pertama sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan kemudian nanti beberapa nas firman Tuhan yang tidak langsung saya bacakan buat kita, namun akan saya kutip untuk kita semua. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah bicara tentang vitamin bagi jiwa kita atau vitamin jiwa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sejak awal pandemi COVID-19, saya yakin dan percaya kemungkinan banyak orang yang rutin untuk minum vitamin, khususnya untuk daya tahan tubuh gitu ya. Vitamin, daya tahan tubuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahkan juga saya termasuk ketika kemudian beberapa bulan setelah pandemi COVID-19, teman-teman, saya mulai rutin untuk mengkonsumsi vitamin. Dan juga beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dan rekan-rekan pelayan-pelayan yang lain juga rutin untuk mengkonsumsi vitamin. Dan bersyukur teman-teman karena salah satu dari pengurus gereja kita terus mensupport kita, menyediakan, membagikan vitamin buat kita hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Dan sehingga kita bisa terus mendapatkan supply untuk vitamin bagi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan secara khusus yang ada di gereja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita rutin untuk meminum vitamin ini. Kenapa? Supaya kita boleh dan bisa mendapatkan imun tubuh yang baik, imun tubuh yang kuat, teman-teman. Sehingga ketika kita mendapatkan imun tubuh yang kuat, teman-teman, maka kita akan tertolong untuk tidak gampang terserang dengan penyakit atau virus COVID-19. Juga bahkan kita dianjurkan supaya apa? Supaya kita sering olahraga, supaya kita sering berjemur, teman-teman. Dan mungkin sampai hari ini kita masih terus melakukan akan hal itu, teman-teman, dan itu merupakan vitamin bagi tubuh setiap kita, teman-teman, dan merupakan kekuatan bagi tubuh, bagi jasmani setiap kita. Vitamin itu sangat penting, teman-teman. Saya ingat satu kali saya ke apotik untuk beli obat buat anak saya, karena waktu itu anak saya lagi sakit, dan kemudian saya beli obat ke apotik. Dan salah satu dari kasir yang melayani, dia berkata begini, Pak, ini kalau mau supaya anak Bapak cepat sembuh, dia menawarkan kepada saya untuk tidak hanya sekedar membeli obat, tetapi juga dia berkata, Bapak harus membeli beberapa vitamin supaya anak Bapak bisa lebih cepat untuk sembuh. Dan kemudian, teman-teman, itu sebabnya ketika kita pergi juga berobat, entah kita ke klinik, atau kita ke rumah sakit, atau ke puskesmas, teman-teman, kita kemanapun kalau kita pergi berobat, teman-teman, maka kita seringkali menemukan bahwa yang diberikan buat kita itu tidak cuma sekedar obat untuk sakit kita, tetapi juga disertakan beberapa vitamin. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekebalan bagi tubuh kita. Kita mendapatkan kekuatan untuk lebih cepat memperoleh pemulihan dari sakit yang kita alami secara tubuh ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan itu adalah untuk tubuh. Itu adalah vitamin untuk tubuh kita. Lalu bagaimana dengan jiwa setiap kita, teman-teman? Apakah jiwa kita juga membutuhkan vitamin? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menurut saya, ya, kita
jiwa kita juga teman-teman membutuhkan vitamin. Nah, apa yang merupakan vitamin bagi jiwa kita, atau apa saja yang bisa menjadi vitamin bagi jiwa setiap kita, teman-teman? Menurut saya, di dalam perenungan saya, saya merenungkan dan saya mendapatkan bahwa 3 hal ini bisa menjadi vitamin bagi jiwa setiap kita, bisa menguatkan jiwa setiap kita, teman-teman, sehingga ketika kita mengalami berbagai masalah, sehingga ketika mengalami berbagai pergumulan, kita mengalami berbagai hal, teman-teman, kita tidak mudah untuk menjadi menjadi anak-anak Tuhan yang gampang untuk menyerah, untuk sakit hati dan sebagainya, teman-teman. Apa saja yang merupakan vitamin bagi jiwa kita itu? Saya catat yang pertama adalah firman Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Allah adalah vitamin bagi jiwanya kita, teman-teman. Untuk itu sebabnya Daud menyatakan begini, untuk Allah saja jiwanya menunggu dalam keheningan, daripadanya saja datang keselamatannya Daud, katanya dia. Dan kemudian berkata, hanya dia gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Dan Daud berkata, aku tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa jiwanya memperoleh kekuatan dari firman Allah. Dia berkata, sebab Allah adalah tempat keselamatanku dan kemuliaan aku dan gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah firman Allah. Ialah Allah itu sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Daud juga bahkan menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber bagi kesegaran jiwanya. Misalkan di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, di sana Daud berkata, Tuhan adalah sumber daripada kesegaran jiwanya Daud. Teman-teman, maka tanpa firman Allah, jiwa kita menjadi layu dan kering, teman-teman. Tanpa firman Allah, jiwa kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pikiran kita, tubuh kita menjadi mudah diserang oleh virus-virus jahat. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahkan bisa jadi ketika jiwa kita, teman-teman, tidak mendapatkan suplai vitamin yang baik, vitamin yang membuat jiwa kita menjadi kuat, teman-teman, maka bisa jadi kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita mudah menyerah dan sebagainya, teman-teman. Karena itu saya mau katakan, konsumsilah vitamin bagi jiwa kita, yaitu firman Allah. Teman-teman, itu sebabnya kan juga ada lagu yang mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Namun dikatakan apa? Maka kuat roh dan jiwaku. Ketika firman Tuhan berkata kepada setiap kita, ketika firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita, teman-teman, dengan cara apa firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita? Dengan cara kita membaca firman Tuhan, dengan cara kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Tidak hanya dalam 1 kali 1 minggu saja, apalagi 1 kali dalam 1 bulan saja, tetapi harus membaca firman Tuhan itu setidak-tidaknya 1 kali di dalam 1 hari, teman-teman. Kalau kita meminum vitamin, teman-teman, itu juga ada aturan pakainya, bukan? Kalau kita mau lebih cepat untuk pulih, ya kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh rumah sakit atau oleh dokter untuk kita minum vitamin itu. Setidak-tidaknya ada yang 1 kali 1 hari atau 2 kali 1 hari. Teman-teman dikasihi Tuhan, ketika saya mengkonsumsi vitamin yang buat kekebalan tubuh itu, saya merasa tubuh saya menjadi lebih fit, teman-teman. Tubuh saya menjadi lebih sehat. Bahkan saya harus kemudian stop dulu untuk tidak makan vitamin. Kenapa? Karena nafsu makan saya bertambah, teman-teman. Dan kalau nafsu makan saya bertambah, itu berarti saya makan terus, saya makan terus. Dan kalau saya makan terus, teman-teman pasti tahu apa yang akan terjadi. Berat badan saya pasti akan naik, bukan?
Dan selama ini bahkan saya berusaha untuk mengecilkan perut saya berusaha untuk tidak lagi menaikkan berat badan saya, teman-teman. Saya jaga makan, dan karena saya tahu ketika saya minum vitamin ini memberikan nafsu makan yang lebih buat saya stop untuk sementara waktu. Dan puji Tuhannya juga teman-teman, saya ketika mulai stop itu, saya sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yang pertama dan yang kedua. Sehingga saya agak lebih tenang sedikit teman-teman, dan di atas dari segalanya itu adalah karena juga kita tahu bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan akan selalu ada, akan selalu nyata buat setiap kita. Amin teman-teman. Oleh karena itu, please mari sama-sama kita mengkonsumsi vitamin bagi jiwa kita setidak-tidaknya 1 kali di dalam 1 hari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah itu. Yang kedua teman-teman adalah menurut saya pujian. Pujian merupakan vitamin bagi jiwanya setiap kita teman-teman. Dulu setiap kali Raja Saul bermasalah teman-teman, hatinya lagi galau, Saul mendapatkan masalah, Saul mendapatkan tekanan dan sebagainya ketika dia ada pergumulan dan masalah, dan dia memanggil Daud supaya Daud datang kepadanya dan memainkan alat musik dan kemudian memuji Tuhan atau bernyanyi untuk Raja Saul teman-teman. Dan ketika Daud memainkan alat musik, memainkan musik dengan begitu indah, dengan nada yang begitu baik, yang enak didengar, dan kemudian secara perlahan-lahan hatinya Saul, jiwanya Saul mulai menjadi tenang, mulai dia kembali bersuka cita, dia mulai melupakan masalah yang ada bagi dirinya sendiri. Bahkan juga teman-teman, saya pun sering kali juga mengalami hal yang sama. Saya juga bahkan melakukan hal yang sama ketika saya ada di dalam pergumulan, ketika saya ada beban, ketika saya ada masalah, ketika saya sedang tertekan. Saya sering kali bernyanyi, bernyanyi dengan nada yang tinggi atau dengan nada yang rendah atau dengan nada apapun juga. Pokoknya saya bernyanyi berusaha untuk melepaskan semua beban yang ada di dalam diri saya melalui pujian teman-teman. Dan saya merasakan bahwa ketika saya memuji, ketika saya bernyanyi, atau kalau itu tidak juga menolong saya, maka saya akan kemudian memutarkan musik, memutarkan lagu-lagu rohani, dan saya kemudian dengan tenang saya mendengarkan pujian dan nyanyian itu teman-teman. Dan saya mendapatkan kelegaan bagi jiwa saya melalui pujian dan penyembahan yang saya lakukan atau yang saya dengarkan teman-teman. Bahkan juga mungkin sebagian dari kita melakukan juga hal yang sama. Dengan pujian kita bisa mendapatkan ketenangan ketika kita bernyanyi, jiwa kita menjadi tenang ketika kita mendengarkan musik, ketika kita mendengarkan lagu-lagu, apalagi kalau lagu-lagu rohani, kita bisa mendapatkan kekuatan bagi jiwa kita, mendapatkan ketenangan bagi jiwa kita, karena pujian itu juga menurut saya merupakan vitamin bagi jiwanya setiap kita. Bahkan itu sebabnya di dalam Mazmur kita melihat begitu banyak Daud melakukan pujian, begitu banyak Daud melakukan mazmur di hadapan Tuhan, karena menurut saya itu merupakan kekuatan bagi jiwanya Daud, merupakan vitamin bagi jiwanya Daud teman-teman, bagi pemazmur. Itu yang kedua, vitamin bagi jiwa kita. Dan yang ketiga apa? Menurut saya teman-teman, yang ketiga adalah doa. Doa juga merupakan vitamin bagi jiwanya setiap kita. Dan ada kekuatan di dalam doa. Itu sebabnya firman Tuhan hari Sabtu yang lalu teman-teman, kita diberitahukan kepada kita semua tentang kekuatan di dalam doa. Ada jiwa yang tenang di balik doa orang yang benar.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita Sabtu yang lalu diberitahukan bagaimana firman Tuhan itu nyata, bagaimana ketika seseorang yang buta itu berdoa memohon kepada Tuhan, bagaimana Bartimeus itu ketika tidak pernah berjumpa dengan mujizat Allah, tidak pernah berjumpa dengan Allah itu sendiri secara langsung. Kenapa? Karena matanya buta, tetapi ketika dia berdoa di sana ada kekuatan, teman-teman. Dan bahkan kita tahu bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu ketika dia kemudian setelah berpuasa, teman-teman, karena dia melakukan doa di sana, dan ketika ada serangan si jahat, ada serangan si iblis, teman-teman, meskipun secara tubuh, secara fisik ini Yesus sudah merasa kelelahan, Yesus sudah lapar, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi karena rohnya kuat, karena dia berpuasa dan berdoa, maka dia sanggup mengalahkan godaan, serangan si jahat, serangan si iblis. Bahkan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama juga bahkan ketika kemudian sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa 3 kali. Kita tahu bersama-sama, teman-teman, kita tahu Yesus dengan sungguh-sungguh berdoa di Taman Getsemani. Dan kita tahu kemudian setelah dia berdoa dengan damai, dengan tenang, dia menghadapi, dia berbicara dengan orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus. Bahkan kita tahu bersama bahwa setelah itu Yesus dengan tenang, dia berjalan, memikul salib, bahkan mengambil salib itu, rela disalibkan di atas kayu salib, bahkan mati di sana, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada jiwa yang kokoh, ada jiwa yang kuat dengan doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, please mari kita jangan cuma sekedar kita meminum vitamin-vitamin untuk memberikan kekebalan bagi tubuh kita, bagi jasmani kita. Tapi please mari juga kita meminum vitamin, mari kita mengkonsumsi vitamin bagi jiwa kita, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang diserang dari dalam. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau jiwa kita kuat, maka meskipun fisiknya kita, tubuhnya kita lemah, kita sanggup dan kita mampu untuk menang dari setiap godaan-godaan si jahat. Meskipun fisiknya kita lemah, tetapi kalau rohnya kita, kalau jiwanya kita, teman-teman, kuat, maka apapun yang diusahakan oleh si jahat untuk menjatuhkan kita, maka kita tidak akan pernah jatuh. Kita akan selalu berhasil. Kita akan selalu menjadi pemenang, teman-teman. Kenapa? Karena jiwanya kita itu kuat ketika kita mengkonsumsi vitamin bagi jiwa kita. 3 vitamin ini, teman-teman, mari kita lakukan. Pertama, kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami terus agar kami juga boleh bahkan lebih mengkonsumsi lagi vitamin-vitamin untuk jiwa kami, sehingga jiwa kami, roh kami menjadi kuat, dan kami tidak gampang untuk dikalahkan oleh diserang oleh virus-virus si jahat. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman ini. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa jadi kekuatan bagi kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini sebagai WL, singer, pemusik, soundman, LCD, dan semua teman-teman yang terlibat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, teman-teman, tetap semangat untuk ikut ibadah Komisi Pemuda dan ibadah umum secara online ya, teman-teman. Oke, saat ini kita mau akhir ibadah kita.
minta hambanya untuk pimpin dalam doa berkat. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dan mari kita berdoa sekali lagi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang telah memimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau saja dimuliakan, ditinggikan melalui pujian, melalui ibadah kami, penyembahan kami pada malam hari ini. Di dalam kegiatan aktivitas kami selanjutnya, kami berdoa kiranya Engkau Allah Bapa kami yang baik akan senantiasa selalu menyertai kami, tidak meninggalkan kami Bapa. Ingatkanlah kami ya Roh Kudus apabila kami salah melangkah, sehingga kami tetap berada di dalam koridor kebenaran-kebenaran Allah. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.